Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas tentang an-nida wal qasar. Pembahasannya yaitu ada definisi nida dan qasar, bagaimana cara membentuk qasar, terus macam-macam qasar, dan yang terakhir yaitu bagaimana contoh nida dan qasar dalam Al-Quran. Definisi nida. Menurut Abdul Qadir Husain dalam kitabnya, nida ialah tuntutan mutakalim yang menghendaki orang yang diajak bicara menghadapnya dengan menggunakan salah satu huruf nida. Huruf-huruf nida ada 8, yaitu hamzah, ai, a, ya, ai, aya, haya, dan wa. Di mana hamzah dan ai digunakan untuk munada dekat, sedangkan untuk memanggil munada yang jauh menggunakan a, ya, ai, aya, haya, dan wa. Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin menjelaskan bahwa atas dasar pertimbangan balaghah, kadang-kadang huruf nida dapat digunakan karena menyalahi fungsi aslinya. Jadi, karena tujuan balaghah ada kalanya munada yang jauh diletakkan menjadi munada dekat dengan menggunakan huruf memanggil dekat atau huruf munadi qorib sebagai isyarat dekatnya munada dalam hati orang yang memanggil. Ada kalanya juga munada yang dekat diletakkan menjadi munada yang jauh sebagai isyarat karena munadanya memiliki ketinggian derajat rendah kedudukannya, juga karena kelalaian hati munada. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, yang dipanggil sangat tinggi derajatnya. Yang kedua, yang dipanggil dianggap sangat rendah kedudukannya. Yang ketiga, yang dipanggil dianggap lalai atau lupa, seperti kata penyair yang ditujukan kepada pengumpul harta yang tidak ada batasnya. Selain dekat tapi dipanggilnya dengan ayah dikarenakan orang lalai dan lupa itu menurutnya tidak ada pada satu tempat dengan kedudukannya. Menurut Abdul Aziz Atik, nida memiliki makna untuk menghadapi, tetapi kadang-kadang nida memiliki makna lain, diantaranya yang pertama, al-jazru atau melarang, yang kedua, at-tahassuru wa tawuju atau merasa menyesal dan sakit, yang ketiga, al-igro, mendorong, memberi semangat, yang keempat, istighosah, memohon pertolongan, yang kelima itu ta'ajub, kekaguman, yang keenam itu an-nudbah atau ratapan atau mengadu, dan yang terakhir yaitu al-ikhtisas atau mengkhususkan. Selanjutnya yaitu definisi qasar. Menurut qasar atau al-qasru menurut etimologi adalah al-hasbu, artinya menahan, melarang, atau memenjarakan. Ada juga yang mengatakan al-qasar secara bahasa yaitu taksis, yang berarti pengkhususan. Sedangkan menurut istilah adalah mengkhususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Jadi dapat disimpulkan, definisi qasar ialah pengkhususan suatu perkara pada perkara lain dengan cara yang khusus. Cara membentuk qasar. Cara membentuk qasar menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin terbagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama, dengan menggunakan nafi atau penafian yang disusul dengan istisna atau pengecualian. Yang kedua yaitu dengan menggunakan inama. Yang ketiga yaitu dengan ataf dengan huruf lakin bala. Yang terakhir yaitu mendahulukan lafaz yang seharusnya diakhirkan. Yaitu selanjutnya macam-macam qasar berdasarkan hakikatnya dan kenyataan. Terdapat hakiki dan idopi, yaitu qasar ifrad, qasar qalb, dan qasar ta'yin. Yang kedua yaitu berdasarkan torof. Yang pertama, qasar sifat ala mausuf atau membatasi sifat yang disifati. Yang kedua yaitu qasar mausuf ala sifat atau membatasi sesuatu yang disifati dari suatu sifat. Selanjutnya contoh nida dan qasar dalam Al-Quran. Nida dalam Al-Quran yaitu dapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 11. Inilah adzunuka ya Musa masquran. Munada dekat tapi menggunakan huruf nidaya untuk munada jauh karena munada dianggap kedudukannya lebih rendah dari mutakalim. Yang kedua itu contoh qasar dalam Al-Quran. Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.